Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel CPNS CAT channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua mendapat update video terbaru dari saya. Oke, di sini saya akan membahas soal TWK dan soal TIU. Mari kita simak videonya. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Ini A. Sikap kesungguhan dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. B. Perilaku manusia dalam menggapai cita-cita. C. Perilaku manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari. D. Perilaku yang merujuk pada situasi yang dihadapi. Atau E. Perilaku yang baik, benar, semangat yang tercermin dalam mental pribadi. Jawabannya E ya teman-teman, perilaku yang baik, benar, semangat yang tercermin dalam mental pribadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, soal nomor 2. Pancasila merupakan titik-titik bagi bangsa Indonesia. A. Sumber hukum. B. Landasan struktural. C. Falsafah dasar negara. D. Pandangan hidup. Atau E. Landasan ideal. Jawabannya B. Jawabannya E ya teman-teman, landasan ideal. Jadi Pancasila merupakan landasan ideal bagi bangsa Indonesia. Soal nomor 3. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Atau E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Jawabannya D ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Lanjut soal nomor 4. Macam dan harga mata uang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 22A, B. 23A, C. 23B, D. 22B, atau E. 7A. Jawabannya C ya teman-teman, 23B. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23B. Soal nomor 5. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 31 ayat 1, B. 31 ayat 2, C. 31 ayat 3, D. 31 ayat 4, atau E. 32 ayat 1. Jawabannya A ya teman-teman, 31 ayat 1. Jadi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan tercantum di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Soal TIU. Kita beralih ke soal TIU ya teman-teman. Laki-laki, perempuan. A. Meja kursi. B. Sepatu sandal. C. Laptop komputer. D. Pandai bodoh. Atau E. Kertas buku. Kita lihat soal untuk padanan kata ini. Kita definisikan terlebih dahulu maksud dari laki-laki perempuan ini ya teman-teman. Kita definisikan laki-laki perempuan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, maka meja berpasangan dengan kursi. Jadi jawaban yang paling pas adalah A ya teman-teman, meja kursi.
Soal nomor 7. Mobil bensin. A. Hujan payung. B. Kaki sandal. C. Pelari makanan. D. Komputer nyala. Atau E. Rokok api. Jawabannya C ya teman-teman, pelari makanan. Kenapa mobil bensin sama dengan pelari makanan? Kita lihat pembahasannya. Mobil membutuhkan bensin untuk bergerak, sedangkan pelari membutuhkan makanan untuk bergerak. Jadi jawabannya yang paling pas adalah C ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 8. Ada soal antonim. Tanggapi antonimnya. A. Peduli. B. Acuh. C. Tampik. D. Tawaran. Atau E. Abaikan. Jawabannya E ya teman-teman, abaikan. Jadi tanggapi antonimnya abaikan. Kita lanjut soal nomor 9. Putri ingin memasang granit 60 cm kali 60 cm di ruangan tamu yang berukuran panjang 7 meter dan lebar 4,5 meter. Bekerja menyanggupi upah 35.000 per meter perseginya. Berapakah uang yang harus disiapkan Putri untuk membayar upah dan membeli granit jika granit per kotak harganya Rp170.000 yang terdiri dari 4 buah? Kita lihat pilihannya dulu. A. 6.800.700. B. 7.660.300. C. 6.200.500. D. 5.345.080 rupiah. Atau E. 4.821.250 rupiah. Kita lihat penjelasannya. Langkah pertama yaitu menghitung biaya untuk membeli granit. Kita hitung luas ruang tamu 7 kali 4,5 sama dengan 31,5 meter persegi. Jadi luas ruang tamu 31,5 meter persegi. Satu kotak berisi 4 buah granit yang berarti luas satu kotak 0,6 kali 0,6 kali 4 sama dengan 1,44 meter. Jadi satu kotak itu mempunyai luas 1,44 meter persegi. Nah, kita cari jumlah kotak granit yang dibutuhkan ya, berapa? 31,5 dibagi 1,44 sama dengan 21,875 kotak. Dibulatkan 22 kotak. Kenapa dibulatkan? Karena kita harus membeli granit ya. Tidak mungkin kita membeli granit 21,875 kotak. Pasti kita harus membeli 22 kotak. Nah, biaya untuk membeli granit 22 dikali Rp170.000 per kotak sama dengan Rp3.718.750. Nah, ini adalah biaya untuk membeli granit ya. Langkah kedua, kita hitung biaya upahnya. Sebagaimana diketahui, biaya upah adalah 35.000. Kita kalikan dengan luas ruangan 31,5 sama dengan 1.102.500. Jadi upah untuk memasang granit adalah Rp1.102.500. Nah, kita tinggal tambahkan saja ya teman-teman untuk menghitung uang yang harus disiapkan Putri. Kita tambahkan saja uang untuk membeli granit dan uang untuk membayar upah. Rp3.718.750 ditambah Rp1.102.500, sehingga hasilnya adalah Rp4.821.250. Jawabannya E ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi uang yang harus disiapkan Putri sebesar Rp4.821.250. Kita lanjut
Soal terakhir ya teman-teman. Gita adalah seorang murid SMP. Setiap pagi menuju ke sekolah yang berjarak 6,3 km. Gita berangkat pukul 7.30 dan sampai pada pukul 7.45 menit. Berapakah kecepatan yang ditempuh oleh Gita? Apakah A. 25,3 km per jam, B. 34,2 km per jam, C. 25,2 km per jam, D. 21,9 km per jam, atau E. 24,7 km per jam. Kita jawab ya teman-teman. Jarak disimbolkan dengan S sama dengan 6,3 km. Waktu disimbolkan dengan T sama dengan, kita kurangkan ya, waktu dia sampai dikurang dengan waktu dia berangkat, sehingga pukul 7.45 menit dikurang pukul 7 lewat 30 menit sama dengan 15 menit. Jadi waktu tempuh Gita 15 menit ya. Nah, ditanyakan berapa kecepatan atau P. Sebagaimana kita ketahui, hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu adalah S sama dengan PT. P dikali T. Ingat PT ya teman-teman. Ingat PT-nya saja. Ibaratkan teman-teman bekerja di PT ya. Maka untuk mencari kecepatan tinggal kita bolak-balik rumusnya. Kecepatan sama dengan S per T. P sama dengan S-nya kita masukkan 6,3 dibagi T. T-nya 15 menit kita rubah menjadi jam, sehingga 15 dibagi 60 jam. P sama dengan 6,3 km dibagi 0,25 jam. 15 menit kita rubah ke jam 0,25, sehingga P sama dengan 25,2 km per jam. Jawabannya C ya teman-teman. 25,2 km per jam. Jawabannya C. Oke teman-teman, itu saja pembahasan saya secara singkat. Silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat update video-video terbaru dari saya. Semoga teman-teman sukses menjadi CPNS ataupun yang lainnya. See you next time. Bye bye.